dong sama kamu semua. Biasanya kalau misalnya lagi gabut gitu, supaya ngilangin rasa gabut itu ngapain? Nonton as always sama denger lagu sih paling. Kalau aku, kalau misalkan lagi gabut banget, biasanya aku belajar. Belajar? Bukan belajar sih ya, kadang-kadang gue baca-baca artikel gitu sih memang. Baca, kalau nggak main sama adekku, kalau nggak suka iseng-iseng lihat tutorial YouTube terus nyatok. Kalau aku biasanya gambar sambil dengerin podcast gitu sih. Kalau bete biasanya kakak ngapain? Kalau bete aku main sama hewan peliharaan aku, terus nonton, udah. Kalau bete aku tidur atau nonton film. Aku suka banget nonton film, terus sambil kadang aku analisis gitu. Tapi secara pribadi doang sih. Kalau aku biasanya nonton YouTube sih, nyari yang lucu-lucu gitu, sama paling curhat ke pacar. Kalau bete diem-diem aja sih, sama paling dengerin lagu, pokoknya menyendiri dulu. Kalau aku biasanya main sama kucing, terus ngobrol sama pacar aku, sama makan atau minuman yang manis-manis gitu sih. Pertama aku mau nanya, kakak-kakak tuh suka olahraga nggak sih? Kalau aku suka tapi nggak terlalu suka banget. Aku kebetulan suka sama mama setiap weekend yoga bareng. Aku nggak suka. Aku suka juga, biasanya kalau nggak yoga pilates. Aku suka tapi dulu zaman sekolah sih, tapi kayak basket, badminton, jadi yang lebih kayak fisik gitu, yang kayak laki gitu deh mainnya. Tapi sekarang udah jarang sih. Kalau yang pertama, aku suka cara pembawaan dia sih, kayak ngomongnya enak, terus hobinya dia juga menarik, jadi aku taruh di urutan pertama. Karena jarang banget tuh orang yang gabut belajar. Terus kalau nomor 2, aku suka karena personality-nya dia strong banget. Maksudnya kalau ngomong langsung to the point, jadi itu yang paling atraktif lah gitu. Kayak personality-nya beda-beda ya. Kayak ada yang kalau ketemu sama orang lain ngobrol duluan, ada yang nunggu diajak ngobrol. Tapi kayak menurut aku susah banget sih kalau harus ngurutin gini, ini harus ngurutin banget ya kak. Kakak yang kedua ini apa adanya. Aku tuh suka banget sama cewek yang apa adanya, yang ya udah gitu, nggak ribet, nggak kayak gimana kayak gitu. Kalau kakak yang ini dia cantik, emang cantik banget dari menurut aku ya, dari semua ini kakak ini paling cantik, penampilannya paling bagus. Cuman aku kurang suka aja sama cewek yang terlalu cantik kayak gini, bukan karena apa-apa ya. Penampilannya cewek banget gitu. Kan aku lebih suka sama cewek yang apa adanya kayak kakak yang nomor 2 ini, kayak gitu sih. Kalau Anissa juga, walaupun aduh dia diserahin tapi bukan lu gak atraktif, sumpah. Maksudnya kayak mungkin gue harus lebih kenal lagi sama Anissa, lebih sering ngobrol, jadi gue tahu di mana sih dia ada hal yang atraktif apa sih dari Anissa untuk gue gitu. Paling gitu sih dari Una. Karena menurut aku setiap orang pasti punya penilaian beda-beda ke setiap orang gitu. Jadi aku juga mau ditaruh di 1, di 5, ya aku nggak apa-apa. Karena kalaupun aku ketemu orang lain lagi pun pasti dia nilai aku beda gitu. Sebenarnya dari eksperimen ini kita bisa lihat kalau misalnya sebenarnya semua perempuan itu pasti cantik, tergantung perspektif orangnya menilai kita tuh seperti apa gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya setuju-setuju aja sama rate-nya, karena malah jadi kasih aku gambaran perspektif baru sebenarnya orang tuh melihat aku tuh seperti apa kayak gitu. Tapi kalau yang aku pikirin adalah sebenarnya perempuan itu sebenarnya pasti semuanya cantik, dan nggak bisa kita nilai secara angka atau numerical gitu, karena semuanya basically cantik, tergantung perspektif orangnya gitu. Kalau menurutku pribadi sih eksperimen ini menarik ya, maksudnya kayak kita jadi tahu bahwa setiap orang itu ya punya perspektif masing-masing terhadap cewek-cewek gitu, cewek ataupun cowok. Dan tadi bener, aku juga setuju sama temanku yang sebelumnya bahwa ya kita itu tidak bisa dinilai based on angka, dan setiap orang itu cantik itu nggak hanya dari penampilan. Jadi kayak kita bisa menilai orang dari personality-nya, mungkin dari sifatnya mereka, dari gimana cara dia ngomong, gimana cara dia berperilaku ke orang lain. Nah itu menurutku hal-hal yang lebih priceless dibandingin kita menilai orang based on angka gitu sih.
attractiveness kan. Attractiveness tuh kayaknya nggak bisa dinilai secepat itu sih. Memang emang apa ya, kayak first impression tuh matters, tapi untuk dinilai kayak dia atraktif dan tidak atraktif kayaknya nggak bisa dinilai dari berdasarkan berapa menit aja sih. Butuh waktu untuk mengenal lebih jauh individunya, orangnya kayak gimana sih gitu sih. Orang yang atraktif menurut aku itu orang yang pintar, itu pertama. Yang kedua, dia passionate sama apa yang dia lagi lakuin, kayak gitu. Kayak misalnya dia nggak suka sama kerjaan ini, tapi dia passionate doing it gitu. Aku suka banget. Kayak itu atraktif menurut aku gitu.